سيارة اضرب 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 اضرب. Bayangkan pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah yang selama ini dianggapnya nyaris tak tersentuh. Kini mulai dipenuhi puing, asap, dan kepanikan. Oh my god. Laporan terbaru bahkan menyebut ratusan fasilitas militer Amerika Serikat rusak akibat serangan Iran. Jauh lebih parah dari yang selama ini diakui Washington. Di balik layar, situasinya disebut mulai mengguncang keseimbangan kekuatan Amerika di kawasan. Dan yang membuat dunia makin tegang. Semua ini terjadi saat konflik Timur Tengah terus bergerak menuju titik yang lebih berbahaya. Apakah ini awal dari kemunduran dominasi Amerika di Timur Tengah? Yang memancing kecurigaan di awal bukan suara ledakan, melainkan sunyinya informasi. Saat berbagai klaim terus menyebut serangan berhasil dipatahkan, beredar kabar bahwa pemerintah AS diduga meminta perusahaan satelit komersial membatasi hingga menyensor citra dari area terdampak. Tujuannya disebut agar publik tidak melihat kondisi kerusakan yang sebenarnya. Bersamaan dengan itu, seorang jurnalis yang sempat mengunggah informasi sensitif terkait insiden militer di Kuwait dikabarkan mendadak hilang. Kejadian ini langsung memunculkan banyak pertanyaan. Ironisnya, ketika akses informasi publik diperketat, pihak lawan justru disebut tidak terlalu bergantung pada sumber serupa karena memiliki sistem pengamatan alternatif sendiri. Jika semua ini hanya kebetulan, kenapa waktunya begitu beriringan? Dan kalau bukan, apa yang sebenarnya sedang ditutupi dari perhatian dunia? Di Bahrain, serangan yang terjadi dianggap punya nilai simbolis sekaligus strategis. Sasaran utamanya bukan fasilitas biasa, melainkan markas Armada Kelima, Angkatan Laut Amerika Serikat di Manama, pusat kendali operasi laut yang mengawasi jalur distribusi energi dunia. Dari perbandingan citra satelit before after, tampak dua kubah radar atau radom hancur total. Diikuti kerusakan berat pada bangunan utama serta munculnya titik api di area logistik. Serangan ini dinilai memiliki tingkat presisi tinggi. Arah hantamannya langsung menuju radar dan sistem komunikasi satelit yang menjadi mata dan telinga armada. Sejumlah analis menduga koordinat sasaran diperoleh lewat pengamatan eksternal beresolusi tinggi. Bahkan ada dugaan keterlibatan dukungan satelit canggih dalam penentuan target. Sementara di Arab Saudi, perhatian tertuju pada pangkalan udara Prince Sultan, salah satu pusat penting operasi udara Amerika Serikat di kawasan. Citra satelit menunjukkan perubahan yang cukup jelas. Area hanggar yang sebelumnya terlihat utuh kini menghitam. Beberapa bangunan barak mengalami kerusakan dan yang paling penting, komponen radar ikut terdampak serangan. Analisis awal memperlihatkan bahwa serangan ini juga tidak dilakukan sembarangan, melainkan sengaja diarahkan ke sistem radar yang menjadi mata dan telinga pangkalan tersebut. Disinilah akurasi menjadi penentu. Rudal dan drone Iran disebut mampu membidik sasaran vital dengan presisi tinggi, diduga berkat dukungan pengamatan eksternal, termasuk kemungkinan data satelit beresolusi tinggi. Celahnya, sistem pertahanan seperti Patriot dan THAAD terlihat kewalahan menghadapi pola serangan berlapis, gabungan drone pengalih, dan rudal cepat. Akibatnya, sebagian proyektil berhasil lolos lalu menghantam titik strategis. Situasi ini memunculkan pertanyaan besar. Apakah sistem pertahanan paling canggih kini mulai bisa ditembus lewat pola serangan yang tepat? Di Kuwait, serangan terjadi bukan hanya besar, tetapi juga menunjukkan penggunaan alutsista yang lebih beragam. Citra satelit before after di pangkalan seperti Ali Al Salim dan Camp Arif Jan memperlihatkan kerusakan pada fasilitas operasional, area logistik, hingga titik radar yang menjadi bagian vital pertahanan. Bekas serangannya terlihat terarah, tidak menyebar luas, melainkan fokus ke infrastruktur penting. Menariknya, selain drone dan rudal, muncul klaim bahwa jet tempur ringan seperti Kausar ikut dilibatkan dalam operasi. Ini menunjukkan kombinasi serangan udara konvensional dan asimetris dijalankan bersamaan. Dugaan kembali mengarah pada dukungan intelijen berbasis satelit resolusi tinggi yang membantu penentuan target. Lalu mengapa sistem pertahanan tetap bisa ditembus? Walau banyak proyektil berhasil dicegat, serangan bertingkat dan jumlah besar disebut menciptakan celah pada sistem Patriot. Hasil akhirnya kerusakan tetap terjadi, dan Kuwait justru menjadi salah satu titik yang paling terekspos dalam konflik ini. Di Irak, pola serangannya terlihat lebih agresif dan berulang. Salah satu sasaran pentingnya adalah pangkal udara Al-Harir di wilayah Kurdistan, yang menurut Garda Revolusi Iran dihantam sedikitnya 5 rudal dalam satu gelombang. Dari citra satelit before after, tampak kerusakan di beberapa titik namun tetap terarah. Sejumlah bangunan logistik dan area operasional menunjukkan bekas hantaman langsung.
Hal ini mengindikasikan tingkat presisi yang tidak dilakukan sembarangan, seolah target-target tersebut sudah dipetakan lebih dulu sebelum serangan dimulai. Menariknya, lapisan pertahanan di Irak terlihat tidak sepadat negara-negara Teluk, sehingga celah lebih mudah terbentuk. Ditambah lagi, tekanan datang dari banyak sisi, baik lewat serangan langsung maupun aksi kelompok proksi yang bergerak bersamaan. Akibatnya, dampak yang muncul bukan hanya kerusakan bangunan, tetapi juga terganggunya fungsi pangkalan yang selama ini menjadi pusat logistik dan koordinasi operasi Amerika Serikat di wilayah utara Irak. Di Siprus, situasinya terbilang berbeda. Yang menjadi sorotan bukan pangkalan resmi milik Amerika Serikat, melainkan aset penting mereka yang berada di RAF Akrotiri, pangkalan militer Inggris. Sasaran utamanya juga bukan fasilitas biasa, tetapi hanggar untuk pesawat pengintai U-2 Dragon Lady, salah satu aset vital intelijen udara. Dari tampilan before after, terlihat lubang besar di sisi hanggar yang mengarah pada indikasi serangan presisi, bukan kerusakan acak. Serangan diduga dilakukan menggunakan drone Shahed yang terbang rendah di atas permukaan laut sambil memanfaatkan kelemahan radar. Sementara di Qatar, perhatian tertuju pada pangkalan udara Al-Udaid, pusat komando dan kendali udara terbesar Amerika Serikat di kawasan. Dari citra satelit, terlihat perubahan cukup jelas. Beberapa bangunan di sekitar radar dan sistem komunikasi mengalami kerusakan, termasuk area yang berdekatan dengan antena parabola. Polanya menunjukkan serangan terarah ke pusat saraf pangkalan, bukan sekedar hantaman acak. Menariknya, meski 2 kali terkena serangan, operasional pangkalan tetap berjalan, menandakan adanya sistem cadangan yang masih berfungsi. Namun presisi serangan memperlihatkan bahwa target kemungkinan sudah dipetakan secara matang, diduga dengan bantuan intelijen satelit beresolusi tinggi. Lalu mengapa pertahanan tetap bisa ditembus? Walau mayoritas rudal dan drone berhasil dihancurkan, pola perang kelelahan membuat 1 atau 2 proyektil yang lolos sudah cukup untuk mengganggu fungsi vital. Hasil akhirnya bukan kehancuran penuh, melainkan penurunan kemampuan operasional dan itu justru lebih strategis. Di Uni Emirat Arab, jejak serangan terlihat jelas dari citra satelit, bukan hanya mengenai satu fasilitas militer, tetapi jaringan infrastruktur yang menopang operasi kawasan. Dari area seperti pelabuhan Jebel Ali di Dubai, tampak titik-titik kebakaran muncul mendadak, menandakan ada proyektil yang berhasil lolos dari pertahanan. Sejumlah lokasi di Sharjah juga terlihat mengalami kebakaran besar, memperkuat dugaan bahwa serangan dilakukan di beberapa titik secara terarah. Menariknya, sasaran yang dipilih bukan sekedar simbolis, melainkan pusat logistik dan dukungan operasional, mulai dari distribusi, penyimpanan bahan bakar, hingga jalur suplai militer. Ini menunjukkan tingkat presisi tinggi, diduga dibantu pemetaan satelit beresolusi tinggi yang mampu mengidentifikasi titik paling rentan. Lalu kenapa pertahanan tidak mampu menghentikan semuanya? Walau ratusan rudal dan drone berhasil dicegat, pola serangan bertingkat membuat sistem seperti Patriot mulai kewalahan. Dalam situasi seperti ini, beberapa proyektil yang lolos saja sudah cukup menciptakan dampak besar. Hasil akhirnya bukan kehancuran total, melainkan gangguan strategis yang perlahan mengurangi efektivitas operasi militer Amerika Serikat di kawasan. Di Yordania, pola serangannya terlihat sangat spesifik. Bukan sekedar menghantam bangunan, tetapi langsung mengincar otak sistem pertahanan. Titik utamanya berada di pangkalan udara Muwafaq Salti, tempat citra satelit menunjukkan kerusakan pada radar AN/TPY-2, salah satu komponen penting sistem THAAD. Bekas hantamannya terlihat jelas di sekitar unit radar, bahkan kerusakannya disebut mencapai nilai ratusan juta dolar. Ini jelas bukan sasaran acak. Radar tersebut berfungsi mendeteksi sekaligus melacak rudal jarak jauh, menjadikannya mata utama pertahanan udara kawasan. Dengan kata lain, serangan ini seperti melumpuhkan sensor lebih dulu sebelum menyerang sistem pertahanannya. Dugaan pun kembali mengarah pada serangan presisi tinggi yang didukung intelijen berbasis satelit untuk mengunci target bernilai strategis. Pada akhirnya, angka mulai menunjukkan kenyataan. Hanya dalam 2 pekan pertama, estimasi kerugian material militer Amerika Serikat disebut hampir menyentuh 4 miliar dolar. Dan jumlah itu belum menghitung dampak kerusakan lanjutan di berbagai pangkalan Timur Tengah. Namun persoalannya bukan sekedar nilai kerugian. Secara taktis, kerusakan pada sistem radar, komunikasi, dan logistik mulai mengganggu kecepatan respon serta koordinasi operasi militer. Sementara secara strategis, situasi ini membuka satu fakta penting. Dominasi militer yang selama ini terlihat nyaris tak tersentuh, ternyata mulai memiliki celah. Di waktu yang sama, tanda-tanda eskalasi terus meningkat.
Opsi serang balasan dari Amerika Serikat dan Israel mulai dipersiapkan, termasuk kemungkinan menyasar infrastruktur vital milik Iran. Namun Tehran juga mengirim pesan tegas bahwa mereka belum kehilangan kemampuan tempurnya. Dengan persediaan rudal, drone hingga senjata baru yang diklaim siap digunakan, konflik ini berpotensi masuk ke fase yang jauh lebih berbahaya. Kini pertanyaannya bukan lagi apakah perang akan meluas, melainkan kapan itu terjadi dan seberapa besar dampak yang akan ditimbulkan.